Oke guys, sambil nunggu maghrib ini kita live TikTok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Renang. Selamat sore. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pengadaan dari Bogor. Ini tadi nemu buku nih bagus nih di perpustakaan ya. Judulnya ini laporan akhir ya, laporan akhir dari konsultan kayaknya nih. Laporan akhir kajian unit penyelenggara pengadaan nasional. Saya ulangi ya, kajian unit penyelenggara pengadaan nasional Desember 2020. Ini bukunya nih guys nih. Kajian unit penyelenggara pengadaan nasional ya. Ini diterbitkan Desember kemarin 2024 ya. Bagus ini bukunya ya. Ini jadi intinya menganalisa di beberapa negara ya. Nanti untuk lebih panjangnya mungkin di live selanjutnya ya. Intinya ini di beberapa negara, di tiga negara kalau nggak salah ya. Di Korea negaranya Sintayong, Korea, terus di Filipina dan Brazil nih ya. Nah, nanti bagaimana pemilihan menjadi Korea, Filipina, Brazil nantilah di selanjutnya ya. Nah, sekarang karena live-nya udah mepet ke maghrib, nih saya ingin membaca ya, sekalian sama-sama belajar ya. Jadi tujuannya sama-sama belajar ini. Saya juga belajar ya, teman-teman juga mudah-mudahan bisa belajar. Saya juga belum baca sih, baru lihat sekilas saja. Jadi ini kita coba baca bagaimana identifikasi model penyelenggaraan pengadaan di Korea Selatan dulu ya. Jadi kita berkunjung ke Korea Selatan dulu ya guys ya. Bagaimana model penyelenggaraan pengadaan di Korea Selatan ya. Nanti untuk detailnya lain-lainnya kita selanjutnya ya. Jadi dilihat dari bagaimana gambaran umum, dari struktur kenegaraan, dari model implementasi, dari barang jasa yang disediakan, pengguna dan penyedia, partisipasi UMKM ya, penyelesaian sengketa. Kita coba baca ya. Kita sama-sama baca ya. Saya bacakan, teman-teman silakan menyimak ya sambil lapar ini ya, sambil di depan di dapur ini sudah tersedia makanan semuanya ya. Nah kita baca ya. Gambaran umum, Korea Selatan adalah negara di Asia Timur dengan populasi diperkirakan mencapai 51,7 juta jiwa pada 2024. Jadi cuma 51 jiwa nih Korea Selatan tuh ya. Kita hampir 300, berarti cuma seperberapa nih ya, 50 juta, 1/6 ya. Luas daerah Korsel adalah 100.266 km persegi. Korsel terdiri dari 8 provinsi, termasuk Provinsi Otonomi Khusus Jeju. Di Cido, mohon maaf kalau salah nyebutnya ya, Jeju pokoknya malah, serta 6 kota metropolitan dan 1 kota khusus yang setara dengan provinsi dalam struktur administrasinya. Jadi lebih kecil ya. Struktur Korea Selatan berbentuk republik, ini negara umumnya dulu ya, dengan sistem pemerintahan presidensial. Kita cepat aja bacanya ya. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin eksekutif bersama Perdana Menteri dan Kabinet Menteri. Kekuasaan legislatif berada di Majelis Nasional. Gukkoe ya, kalau salah baca mohon dikoreksi ya, Majelis Nasional ya. Sebuah negara unikameral dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang mirip-mirip DPR MPR kali ya. Sementara itu sistem pengadilan yang independen termasuk MA dan pengadilan lainnya bertanggung jawab atas yudikatif. Korea Selatan menetapkan prinsip demokrasi dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke, jadi ini pakai presiden mirip-mirip kali ya. Nah ini mulai masuk ke pengadaan ya. Lembaga pengadaan di Korsel adalah Public Procurement Service, PPS, disingkat PPS ya, bukan LKPP ya. Nah ini PPS ya. PPS awalnya didirikan sebagai kantor sementara pasokan luar negeri pada tahun 49. Kemudian beralih fungsi menjadi lembaga pengadaan terpusat di Korsel pada tahun 61. PPS bertanggung jawab atas segala aspek terkait pembelian dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk administrasi publik, dengan menekankan transparansi dan efisiensi dalam penyampaian layanan. Bagi lembaga pemerintah pusat, pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi melalui Public Procurement Service PPS wajib dilakukan ketika nilainya melebihi ambang batas tertentu. Jadi ada threshold nih, ambang batas. Ini mencakup proyek konstruksi yang bernilai dari lebih dari US dollar 2,54 juta atau 39 miliar ya kurang lebih ya.
US dollar 254.000 ya, atau 3 triliun untuk proyek listrik atau komunikasi, serta pengadaan barang jasa dengan nilai di atas US dollar 84.763 atau 1,3 miliar ya. Entitas pemerintah pusat wajib diajak untuk membeli melalui PPS untuk barang jasa yang sudah memiliki kontrak terpusat. Oke. Struktur kenegaraan di Korsel berbentuk demokrasi sehingga terdapat tiga lembaga legislatif, yaitu yakni legislatif, yudikatif, eksekutif. Pada legislatif, Majelis Nasional Korea Selatan, anggota Majelis Nasional menjabat 4 tahun. Pada yudikatif, MA ya, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus. Pada eksekutif dipimpin oleh Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan merupakan satu-satunya anggota yang dipilih dalam badan eksekutif. Presiden menjabat selama 5 tahun serta tidak dapat dipilih kembali. Oh, langsung ini, tidak 2 kali nih, tidak dapat dipilih kembali. Kalau Korea sekali aja nih. Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Selatan. Mulai mirip lah ya, kurang lebih. Oke, masuk lagi ke ini fiskal nih. Berdasarkan Badan Organisasi Pemerintah Korsel, berikut Ministry of Economy and Finance berperan sebagai salah satu kementerian utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekonomi negara, termasuk pengembangan kebijakan fiskal, pengawasan anggaran, dan pengawasan kebijakan keuangan nasional. Kementerian ini berada di bawah koordinasi langsung PM, Perdana Menteri, yang bertugas memimpin pengambilan kebijakan terkait ekonomi, keuangan, dan mendukung pertumbuhan seluruh negara. Mana pengadaannya sebetulnya? Pengadaannya. Nah, ini masuk ke pengadaan. Sementara itu, PPS atau Public Procurement Service, jadi nama LKPP di Korea Selatan itu PPS ya, Public Procurement Service, merupakan lembaga penting di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di bawah Kementerian Keuangan nih, yang fokus pada pengelolaan pangan publik secara efisien dan transparan. Wah, kalau LKPP di Kementerian Keuangan, sultan kita nih. PPS bertanggung jawab atas pengadaan barang jasa untuk pemerintah serta menjalankan sistem e-procurement nasional, yaitu CONEPS. Nah, ini CONEPS, Korea Selatan Online E-Procurement System, CONEPS, Korea Selatan Online E-Procurement System, CONEPS. PPS memainkan, jadi ini CONEPS ini e-katalognya Korsel ya. PPS memainkan peran strategis dalam memastikan pengadaan yang adil, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah UMKM, serta mendorong inovasi melalui program-program seperti pengadaan program inovatif. Keduanya saling terhubung untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, berorientasi pada pembangunan ekonomi. Oke ya. Oke. Ya, sambil nunggu maghrib nih ya sebentar. Maaf kalau lulus ya, maklum nih nunggunya sambil lapar dan melihat makanan ini. Sabar ya. Ya, ngabuburit. Model implementasi pengadaan di Korea Selatan bagaimana nih ya? Jadi ini ceritanya kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, ini ada buku nganggur di perpustakaan bagus ya. Bagi yang baru masuk, ini bukunya judulnya adalah Kajian Unit Penyelenggara Pengadaan Nasional. Jadi ini kita mengkaji beberapa penyelenggara pengadaan di beberapa negara ya, di 3 negara lah, Korea Selatan, tadi mana Filipina sama apa tadi lupa lagi ya. Korea Selatan, Filipina, dan Brazil. Dan ini juga memilih 3 negara ini sebetulnya ada beberapa faktor sebelumnya di screening, tapi nantilah. Sekarang kita baca dulu untuk Korselnya ya. Lanjut ya. Model implementasi menjelaskan nilai pengadaan barang jasa apa saja yang disediakan pengguna dan penyedia jasa, keterkaitan UMKM dalam pengadaan publik, sistem pengadaan digital, dan penyelesaian sengketa dalam pengadaan publik di Korea Selatan. Nah, bagaimana nih cerita pengadaan publik di Korsel nih? Pertama, nilai pengadaan publik di Korsel tahun 2021 sampai 2023. Kalau dikatakan sekitar 1.000 sampai 2.000 triliun ya. 2.000 triliun APBN ya, pengadaan paling 1.000 sekian triliun ya, kita lihat nih. Nilai pengadaan publik di Korea Selatan ini PPS ini per 100 miliar Korea won. Ini tahun 2021, ini harus dikonversi ke rupiah dulu nih. 2021 ini 1,8 juta. Berarti dikali 100 ya, berarti 108 juta Korean won ya. 2022 1,9 juta 1,9 juta ya. Nah, cepat ini dikali 100 juta won lagi nih ya. Kemudian 2023 2 juta ya. 2 juta dikali 100 miliar dikali 100 juta berarti 200 jutaan berarti ya, 200 juta Korea won ini di tahun 2023 ya. Silakan berapa nih 1 won ya? Silakan dikomparasi sendiri lah ya.
Tabel di atas menunjukkan terjadi peningkatan pengadaan publik selama 2021 sampai 2003. Hal ini menunjukkan pengadaan di Korea Selatan selalu bertambah tiap tahunnya, sehingga lembaga pengadaan publik juga berperan aktif dalam kenaikan jumlah pengadaan publik tersebut. Ya, Indonesia juga naik ya. Barang jasa yang disediakan. Barang jasa yang disediakan dalam pengadaan Korea Selatan dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17339 tahun 2020. Nah, ini 2020 ya, kita sudah terbaru ya. Nah, yaitu ternyata ini aneh ya. Yaitu pertama, demand commodities, barang yang diperlukan oleh institusi pengguna akhir. Oh, ini unik nih. Ulangi ya. Ulangi nih. Ini unik nih teman-teman semua nih. Pengetahuan juga bagi saya nih. Barang jasa yang disediakan. Barang jasa yang disediakan pada pengadaan di Korea Selatan dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17339 tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nih, unik nih. 1. Demand commodities, barang yang diperlukan oleh institusi pengguna akhir. 2. Stockpile commodities, bahan baku, bahan fasilitas, dan kebutuhan sehari-hari yang disimpan atau disediakan oleh pemerintah untuk kelancaran pasokan dan stabilisasi harga, serta kesiapan untuk keadaan darurat. 3. Safety management commodities, yang terkait untuk keselamatan warga, kesehatan, dan sanitasi publik. Pembagiannya begini ya. Ini apa dikonversikan dengan, kalau dikatakan barang, konstruksi, konsultan, jasa lainnya ya. Saya nggak ngerti ya, ini masih dipelajari ya. Saya ulangi ya. Jadi barang jasa yang disediakan pada pengadaan di Korea Selatan ya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17339 tahun 2020 adalah pertama, demand commodities, barang yang diperlukan oleh institusi pengguna akhir. Mungkin kayak mobil, komputer gitu ya. Oke. 2. Stockpile commodities, bahan baku, fasilitas, dan kebutuhan sehari-hari yang disimpan atau disediakan oleh pemerintah untuk kelancaran pasokan dan stabilisasi harga, serta kesiapan untuk darurat. Oh, ini untuk darurat, berarti ini stockpile disimpan ya. Kemudian safety management commodities, yang terkait keselamatan warga, kesehatan, dan sanitasi publik. Oh, alat kesehatan masuk sih. Ya silakan lah. Ini saya juga baru belajar ya. Silakan kalau ada yang komentar, kalau ada orang Korea, kalau ada opa atau apa ya kalau perempuan Korea tulis namanya? Hah? K-pop bukan, kalau laki-laki kan opa, kalau perempuannya apa? Opi. Kan mas sama mbak gitu kan? Nggak tahu ya, sudah kalau nggak tahu lah, lanjut aja lah. Lanjut. Pengguna dan penyedia jasa. Berapa menit lagi nih? Oh, masih lama ya. Pengguna dan penyedia jasa. Pengguna dan penyedia jasa di Korea Selatan dibagi menjadi 2. Ini menarik juga nih. Yaitu pemerintah sentral dan subsentral, meliputi organisasi pemerintah pusat, organisasi lokal, dan lembaga pendidikan, dan pengguna publik lainnya, meliputi perusahaan milik negara dan pengguna lainnya. Sedangkan penyedia jasa hanya disebutkan sebagai supplier. Oke. Ya kalau dikata kementerian, lembaga gitu ya, Pemda ya. Kalau di sini ada pemerintah sentral, pusat gitu ya, subsentral yang meliputi organisasi pemerintah pusat, organisasi lokal, dan lembaga pendidikan, serta pengguna publik lainnya, meliputi perusahaan milik negara. Oh, jadi ada BUMN juga ya, kayak kurang lebih. Lanjut kita baca lagi ya. Partisipasi UMKM. Partisipasi UMKM di pengadaan Korea Selatan diatur pada pasal 4 Undang-Undang tentang Pembelian Publik yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah dan pengembangan pasar, yakni mewajibkan kepala lembaga publik untuk memberikan usaha kecil dan menengah peluang yang lebih besar untuk menerima pesanan ketika mereka berminat untuk membuat kontrak pengadaan barang jasa, pengadaan barang, jasa, dan pengadaan konstruksi. UMKM didefinisikan berdasarkan total aset tidak lebih dari 423,8 juta dolar atau sekitar dirupiahkan 6,6 triliun ya, besar sekali ini ya, triliun ya, 6,6 triliun ya, besar. Kalau dikatakan berapa dikata 2,5 miliar triliun ya. Ya udah, mungkin beda UMR ya. Undang-Undang Kontrak Negara dan Kontrak Pemerintah Daerah di Korea Selatan mengatur batasan-batasan kompetisi yang melibatkan penawaran lokal. Kompetisi untuk proyek-proyek konstruksi pemerintah pusat di bawah 7 juta US dollar atau 110 miliar, dan proyek konstruksi industri publik di bawah 20,8 juta US dollar atau 327 miliar.
mewajibkan penerapan sistem subkontrak bersama. Harus subkon ya, yang melibatkan bisnis lokal. Jadi kalau 100-300 miliar harus ada subkon bisnis lokal. Nih belajar saya juga nih ya, sama-sama baca ya. Semua pekerjaan konstruksi pemerintah daerah juga harus menerapkan sistem ini dengan pengecualian untuk proyek yang melebihi 327 miliar rupiah, langsung saja rupiah ya, yang terbuka untuk tender internasional. Oke, ini ada thresholdernya juga ya. PPS mengalokasikan sejumlah besar kontrak kepada bisnis lokal. Pada tahun 2014, 70% kontrak award untuk barang jasa diberikan kepada bisnis lokal. Oke. Lanjut ke sistem pengadaan digital. Ada komentar nih. Nah, komentar apa nih? Komentar dari Jai. Jai orang Korea juga jangan-jangan nih. Ya, Jai orang Korea bukan Jai nih. Namanya kayak Korea, jangan-jangan Opa nih. Pak, saya member grup Telegram. Tipsnya buat PPK yang mau bangun kantor walaupun karena efisiensi. Oh, saya tahu ini orang ini ya. Tipsnya mau bangun kantor walaupun karena efisiensi. Tipsnya apa? Ya, apa adanya aja lah intinya, Pak. Pengadaan itu kan apa adanya ya. Pengadaan ya apa adanya aja. Ya. Tipsnya ya. Apa ya? Ini saya baru ngarang-ngarang aja ya. Ya kalau efisiensi kan mungkin konsultannya ya gunakan swakelola. Konsultannya bisa pakai universitas nih ya. Pak Jai kalau di Bogor kan ada Unpad tuh, ada IPB, ada ya mungkin ke UI juga boleh, UI ya, ada jurusan sipil atau di mana ya. Nah, coba konsultannya itu swakelola aja ya. Nah, swakelola mungkin di Jenny juga ada tenaga ahli sipil yang bagus mungkin. Yang bisa bikin konsultan ya. Nah itu jadi skema perencanaannya swakelola ya. Jadi konsultannya tapi bukan konsultan, jadi tenaga ahlinya itu swakelola seperti itu perencanaannya ya. Seperti itu. Terus apalagi efisiensinya ya. Nah kayak direksi pengawas juga mungkin dari staf internal ya, dimaksimalkan ya. Nah bisa juga manggil saya boleh sebagai tenaga teknis pengadaan kalau perlu bantuin bikin spek ya, bikin HPS silahkan, siap pro bono nggak apa-apa ya. Tapi kalau pro bono Zoom meeting, kalau pro bono ya boleh ya. Sekarang juga di kantor saya banyak pro bono nih ya. Nah itulah Jai, Om Jai ya. Oke. Siniket apa nih? Pak, berkat nonton YouTube Bapak, saya lolos SKB formasi PBJ di Pemkab ... Oh ya, selamat ya. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu ya. Kepada Kakak Sainiket. Nah, mudah-mudahan jadi ahli pengadaan barang jasa yang amanah ya. Amin. Ya, dari YouTube ya. Ya, jangan lupa subscribe, komen ya. Komennya jangan di sini aja, komennya di YouTube juga dong, biar intent komunikasinya lah, algoritmanya berjalan ya. Oke ya. Teman-teman yang lain juga jangan lupa ya nonton YouTube Belajar Pengadaan ya. Ini juga nanti di-upload di YouTube Belajar Pengadaan ya. Oke. Lanjut dulu nih, udah mau maghrib nih, bentar lagi. Nah, sedikit lagi digitalnya sedikit lagi nih. Sistem pengadaan digital di Korea Selatan. Nah, ini cerita Koneps nih. Diatur pada platform bernama Koneps. Nah, ini katalognya nih. Koneps itu ada Korean ya, Korean online platform system. Apa tadi? Bentar, Koneps lengkapnya apa tadi? Koneps itu? Mana tadi itu? Mana tadi? Ah, nih. Korea Selatan Online E-Procurement System. Nah, ini Koneps ya. Oke, Koneps adalah sistem e-procurement yang komprehensif. Oh, berarti bukan hanya katalog ini e-procurement ini, kayak LPSE-nya berarti yang komprehensif dan sepenuhnya mencakup seluruh siklus pengadaan, termasuk permintaan pengadaan dari pembeli publik, publikasi pengumuman tender, komunikasi dengan pemasok, pengumpulan pengajuan EBID, pembukaan penawaran, pemberian kontrak, inspeksi, e-payment. Oh, sampai e-payment nih. Jadi ya Koneps itu Korea Online E-Procurement System ya. Jadi ada e-bidding, e-contracting, sampai payment. Terus online shopping mall,
e-ordering, sampai e-payment. Oke, lengkap ini ya Korea ya. Oke. Konep adalah sistem satu pintu untuk pengadaan publik yang menyediakan informasi penawaran terintegrasi bagi bisnis. Informasi penawaran mencakup perkiraan biaya, spesifikasi teknis, dan kriteria evaluasi. Konep juga jadi IPROK-nya Korea Selatan ya. Konep juga berfungsi sebagai repositori tunggal data vendor. Jadi sikapnya nih ya untuk seluruh organisasi publik. Dengan satu kali pendaftaran di Konep, bisnis dapat berpartisipasi pada semua peluang penawaran. Koneps digunakan untuk pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan milik negara. PPS menyediakan layanan satu atap melalui Koneps dengan menghubungkannya dengan sistem eksternal. Konep memiliki tautan dengan 191. Wah, ini nih. 191 sistem eksternal, termasuk 21 perusahaan penjamin, 16 asosiasi konstruksi, 8 otoritas sertifikasi dan lainnya. Berarti udah tersambung banyak ya. Kalau kita LPSE masih belum banyak ya tersambungnya ya. Paling dengan KBLI gitu kan ya. Nah, seperti itu ya, TKDN ya. Oke. Nah, terakhir satu lagi penyelesaian sengketa ya. Udah jam 6 ya. Tinggal beberapa menit lagi. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada pengadaan di Korsel diatur pada pasal 21 tentang penyelidikan terhadap praktik pengadaan yang tidak adil. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh jika ada praktik pengadaan yang tidak adil. Yaitu 1. Penerimaan laporan praktik pengadaan tidak adil. 2. Kewenangan administrasi. 3. Praktik tidak adil yang dapat diselidiki seperti dalam kurung pemalsuan dokumen atau penyerahan dokumen palsu, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan standar produksi atau kontrak, penggunaan label palsu mengenai asal barang, pelanggaran undang-undang terkait lainnya, penipuan dalam memperoleh suatu komoditas pengadaan ya. Nah, ini praktik tidak adil dapat diselidiki ya ininya. Kemudian penyelidikan fisik dan dokumen, pembatasan wewenang pejabat, perintah perbaikan, hak untuk mengajukan keberatan, penebusan keuntungan ilegal. Ini tidak ada penjelasannya ya. Nah, itu teman-teman semuanya sekilas barang 15 menit terkait pengadaan di Korea ya. Jadi Korea intinya dia menggunakan sistem pengadaan digital e-procurement itu namanya Koneps ya. Korea Online E-Procurement System. Di dalamnya sudah ada e-bidding, e-contracting, sampai e-payment, kemudian online shopping mall, dan e-ordering ya, e-purchasing ya gitu ya, sampai e-payment ya. Kemudian kelebihan di Korea, mereka sudah terintegrasi ya dengan 191 sistem eksternal. Jadi 21 perusahaan penjamin, jadi jaminan sudah online nih. Asosiasi konstruksi 16, otoritas sertifikasi ada 8, nah ini sudah online dan bisa digunakan oleh badan usaha milik negara ya. Jadi bukan hanya untuk pemerintah ya. Jadi untuk BUMN. Ya belajar juga lah ya, karena ya Korea kan cuma 50 juta nih, penduduknya 51,7 juta ya. Luasnya juga cuma 100.000 kilometer ya. Kalau kita kan hampir 300 jiwa kali sekarang ya. 300 juta jiwa ya. Luasnya berapa? Berapa kita ya? 17.000 pulau itu mah pulau ya. Saya lupa luasnya ya. Silakanlah di komentar aja ya. Oke. Oke, silakan teman-teman semua itu terkait kajian penyelenggaraan pengadaan nasional ya di Korea Selatan. Nanti kita lanjut ke Filipina ya, lanjut ke Brazil, dan secara umum pengadaan, bagaimana rekomendasi pengadaan nasional di Indonesia ya. Nanti kita sambung pada live TikTok lainnya. Silahkan ada sharing-sharing atau pertanyaan kalau ada di komentar. Kalau tidak ada kita tutup, kita siap-siap untuk takjil semuanya ya. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menemani belajar ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Nanti jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen ya di YouTube. Ini pasti di-upload di YouTube ya. Oke, ini juga akan di-upload di YouTube belajar pengadaan, dan TikTok belajar pengadaan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu, bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor.